Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku, Santapan Kehidupan kita. Hari ini kita kembali bersama-sama diundang untuk mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya, dan tentu kita diundang untuk menghayatinya dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai 20. Mari kita semua mendengarkan firman. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan, dan akhirnya sudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apa kita orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini ada sebuah perjumpaan dan perbincangan antara Yesus dan orang-orang Saduki. Kita harus memahami bahwa orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya malaikat. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Jadi bagi mereka bahwa tidak ada kehidupan setelah kematian. Tidak ada kebangkitan setelah kematian. Orang Saduki memahami bahwa akal budi bagi mereka, apa yang dapat dipikirkan itulah yang dipercayai sebagai kebenaran. Tetapi mereka lupa bahwa iman itu mengatasi akal budi manusia. Sehingga hari ini kalau kita melihat bagaimana orang Saduki itu mempertanyakan tentang apa yang terjadi setelah kematian, siapa yang memperistrikan dari 7 orang laki-laki. Di sisi lain mereka tidak percaya akan kehidupan setelah kebangkitan. Tetapi kehidupan setelah kematian. Tetapi mereka masih mempertanyakan siapa yang memperistrikan perempuan itu, karena ketujuhnya sudah menikah. Jawaban sederhana yang diberikan oleh Yesus. Setelah kematian, setelah kebangkitan, manusia tidak kawin dan tidak dikawinkan, ya, melainkan setiap orang akan hidup seperti malaikat di surga. Jadi tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, tidak ada lagi ini istri siapa, ini suami siapa, tidak ada lagi yang merasa memiliki satu sama lain. Semuanya adalah saudara, semua adalah malaikat bagi yang lain, semua adalah kudus bagi yang lain. Di sini poin kita adalah jangan sampai kita masih mempunyai keterikatan. Kita membawa pemikiran
dunia kita kepada sebuah pemikiran surgawi. Surga itu jauh beda dengan pemikiran dunia ini. Surga itu bukan sebuah cara pandang dunia. Orang dunia hanya berpikir tentang bagaimana kawin dan dikawinkan, tentang harta benda, tentang keluarga, dan sebagainya. Dan surga berpikir tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, tentang kedamaian, tentang kebahagiaan, tentang cinta, tentang sukacita. Ya. Itu yang menjadi dasar dari kehidupan. Sehingga saudara-saudara, penting kita pahami bahwa Yesus, Allah kita adalah Allah hidup. Jadi dia bukan Allah orang. Jadi kematian itu hanya mengubah, bukan melenyapkan sebuah kehidupan. Kematian hanya mengubah dari kehidupan dunia kepada kehidupan yang kekal. Kalau dunia kita menginvestasikan kebaikan, maka setelah kematian kita akan masuk kepada sebuah tempat kebaikan yang kita sebut surga. Tapi sebaliknya, jika investasi hidup kita di dunia ini tidak berjalan dengan baik, maka kita akan berada pada kehidupan yang kekal, tetapi bukan pada kehidupan kekal yang bahagia, tetapi sebaliknya. Maka marilah saudara-saudari, selain kita berjalan di dunia, ya, panggilan hidup kita kawin dan dikawinkan atau tidak kawin, jalan di kehidupan ini dengan ini. Kita menghadirkan surga di dalam hidup kita, dalam panggilan kita, dalam keluarga kita, dalam seluruh karya. Dengan begitu kita sudah menginvestasikan surga yang dimana akan diberikan kepada orang-orang yang sudah hidup sesuai dengan kehendak surga. Semoga Tuhan Yesus hari ini membimbing kita, memberkati kita dalam seluruh hidup karya pelayanan kita, agar kita selalu mengarahkan pikiran dan hati kita hanya kepada Allah dan Kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.